Udik getanyonyo hana sasabi terjalani dengan mulus sehingga binahun getanyo hana sasabi lagi. Terkadang getanyo nak terlewati masa-masa sulit yang membuat getanyonyo kesal atau sedih. Jadi dalam Islam gajarkan ke getanyo untuk memiliki harapan dalam hidup. Baik putus asa, nah harapan ke baik putus asa. Hidup getanyo di dunianya merupakan perjalanan bagi orang Muslim untuk menuju surga. Angkenyan tempat yang akhirnya getanyo akan terasakan kebahagiaan. Namun oleh karenanya bukan berarti getanyo hana akan bisa bahagia dalam menjalani kehidupan di dunianya. Sedangkan kebahagiaannya adalah perasaan puas dalam situasi tertentu. Puas getanyo, ke inan ke getanyo bahagia, kan? Jadi ada berkah dan alasan untuk berubah situasi. Di baik putus asa. Cuman bagi cara apa yang harus dilakukan agar getanyo terempak ketenangan dalam hidup sehingga getanyo dapat merasakan kebahagiaan di dunianya. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu bertaduri Tuhan. Bertaduri Tuhan memandung makhluk hidup dan alam semestanya berasal dari ciptaan Allah. Jadi dengan tertingkatkan pengetahuan getanyo tentang Allah dan sifat-sifat Allah, jadi getanyo akan dapat mulai memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah, sehingga pada akhirnya nyankeh yang membantu getanyo untuk menerima situasi apapun kehendak daripada Allah Ta'ala. Getanyo akan tabah wadai katabahnya, wadai katabah dan terima kehendak Allah, nyan getanyo akan tenang. Padahal getanyo sedih tapi hati getanyo tabah pekan karena getanyo nyan riza di atas putra yang kehendak Allah. Bahkan termasuk perbuatan syirik menyada gedihan riza di atas kehendak Tuhan. Mati lakau kata mawanan sampai lakau kata meratau kata gui dah pelik pakaian yang dosa raya. Maka getanyo harus tabah puang antang yang kehendak Allah Ta'ala, pastinya lebih good. Maka tam doa di getanyo, ya Allah tabahkanlah hatiku di atas segala kehendakmu. Jangan nak tenang getanyo. Jadi dengan sering teringat Allah melalui zikir, kesulitan dan masalah yang dapat menjadi jauh dan memungkinkan getanyo untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi hana berudzan getanyo kepada Allah. Karena firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, urung-urung yang beriman dan hati urungnya menjadi tentram dengan ingat Allah. Jadi ingatlah, hanya dengan ingat Allah hati getanyo menjadi tentram. Kedua langkah yang selanjutnya agar hati getanyo tenang sehingga getanyo senang, yaitu tak berdoa. Hati getanyo tak inginkan sesuatu, maka berdoalah. Berdoanya adalah cara yang terbaik ketika getanyo tak ingin merasa bahagia, tak inginkan sesuatu. Jadi maka laki Allah ketika getanyo tak hadapi sesuatu yang membuat getanyo sulit, maka baik berpaling daripada Allah, laki yang doa. Sebab mandung yang getanyo dapatkannya tok berkat Allah.
baik sesuatu yang kecil maupun raya, tok Allah yang dapat berwujud katanya mengandung. Tadi dah berdoalah dengan tulus, terutama bak wate-wate yang memang mustajabah doa bagi sepertiga malam dan antara asar dan maghrib bak orang Jumat. Maka berdoa baik lewatkan kesempatannya melekeh abinya langkah yang geleh agar getanya tenang sehingga senang bila dapat buat kebaikan, dapat behwatai gedai untuk dapat buat perbuatan yang good. Bahkan menan karena tindakan yang gegalak oleh Allah akan menuntun getanya untuk memiliki iman yang lebih kuat, dan sehingga menyeka kuat iman getanya akan ringan daripada kesulitan yang tengah terhadapi. Yang bukan demurung biu nama masalah kau bunuh diri, yang karena hana iman maka tingkatkan iman. Kalian ibadah katanya uronyo dengan barawa soleh menyele barawa berarti iman kaitkan, maka kendalikan rawa katanya untuk tertingkatkan iman nyaman. Dan perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan baik dengan melalui ibadah langsung lagi tak puasa sembahyang, puasa di bulan Ramadan yang tidak wajib, sembahyang 5 waktu yang tidak wajib. Jadi tingkatkan puasa seperti puasa sunat, baik puasa Senin Kamis dan puasa sunat yang lainnya. Habis sembahyang seperti sembahyang ba'diyah dan qabliyah yang puput mendung, dan sembahyang sunat yang lain tingkatkan. Habis yang tak baca Quran untuk tertingkatkan amalan gedanya. Jadi menyekun gurel Tuhan yang sementang yang baca ayat Al-Quran dalam surah semalam yang 200 ayat, maka manyet orang akan berulang kubu. Yang menyebabkan manyet baik berulang kubu, sehingga maka paksakan rawa untuk baca ayat Al-Quran yang minimal dalam surah semalam 200 ayat. Ibadahnya wajib harus terpaksakan, yang harus terpegalak rawa tu. Jadi bina perbuatan-perbuatan yang kagak oleh Tuhan yang untuk rawa tu. Jadi menyebabkan budek kita bertenang dan budamai bertentram sehingga kita senang, maka ikuti putra aturan-aturan yang kagak pegang di Tuhan. Man kipan cara ada aturannya yang ke dengan dapat yang dalam Al-Quran kalian sampaikan, habis yang dalam hadis kalian sampaikan, sehingga dikumpul di para ulama isi maksud daripada Al-Quran dan hadis dikumpul dalam kitab, sehingga mudah bagi kita yang pelajar untuk tak belajar, tak pahami maksud daripada Al-Quran dan hadisnya. Menyertai kupas kerawatu ayat Al-Quran yang mungkin kita yang hendak cok sabah-sabah hukum dan takunkan hantruk bermaksud daripada ayat tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah bedah ya buat jak bawa daya merno buat kitab yang kitabnya yang ke maksud daripada Al-Quran dan hadis. Dan sebuah cerita daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nana dengar Rasulullah yang nekun di Rasulullah pahala perbuatan yang tergantung bak niat, dan setiap orang akan merempak pahala sesuai dengan yang diinginkan di orangnya. Jadi sementang yang hijrah orangnya untuk keuntungan duniawi atau untuk dinikahi wanita, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Yanlah hadis sahih Bukhari. Jadi bak ketika hijrahnya nasirah pemuda yang dalak kepada Ummul Qais, sehingga pemuda yang digelar tu Muhajirin Ummul Qais. Jadi tergantung pun niat dari pemudanya.
untuk ya dinikahi wanitanya, maka terus hijrah kepada Allah dan Rasul. Yang karena anjuran untuk menikah dalam agama Islamnya. Nyaman. Abinya yang keempat yang harus dilakukan yaitu ketika kita melakukan dosa, cari pengampunan, taubat. Nah dosa yang tak buat maka taubat. Dosa daripada zina, zina rentanyonya hana depu dalam nigop, maka je taubat nasuha, taubat kerawat mau lagi ampun. Dikai depu ugop, berarti pihak jilid. Cara taubat, taubat daripada tinggal sembahyang yang wajib, taubat dengan cara kata. Taubat daripada tinggal puasa wajib, taubat dengan cara kata puasa tersebut. Jadi taubat kembali kepada jalan, tak menyesal yaitu dosa yang tak buat, dan cita-citakan hanakan taulang lagi kepada dosanya. Walau sawah tengah taulang lam, daripada ketika taulang lam maka taubat lam. Jadi setelah tak buat dosa maka taubatlah. Taubat yang taubat daripada sesuatu yang haram, lagi contoh napeng sabe, napeng sabu-sabu. Tanah taubat yang tak jaga peng sabu-sabunya. Dimengkeluh bompang yang pergi banjara ada taubat, yang dacok ubina harta yang haramnya, tajuk kepada baitil mal, dari baitil mal itu dibagi yang kahli, tapi menyekon lagi contoh recok harta yang haramnya tak bagi gerawat tu nyoku nujoku saudara aku hanjut haram hanjut, tapi mereka truk bak baitil mal dibagi di baitil mal hana buku. Yang cara taubat menghindari harta yang haram. Yang keempat, yang ingat Allah Maha Pengampun. Ketika ada dosa maka taubat. Caranya kembali kepada jalan dan tak sesali di atas dosa yang kada buat, dan bercita-cita akan tak ulang lagi. Yang nyaman dan cara katanya untuk hidup tenang. Bahkan cerita dari Abdullah bin Umar yang kemudian kamu menghitung Rasulullah, yang Rasulullah dikatakan sertohga selama pertemuan, Tuhanku maafkan aku dan maafkan aku, Engkau adalah yang Maha Pengampun dan Pemaaf. Rasulullah yang merupakan kekasih Allah, tapi bukan Tuhanku maafkan aku dan maafkan aku, Engkau adalah yang Maha Pengampun.